Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Udatama ingin menjelaskan tentang tugas asesmen atau kuliah RKL. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang siklus pengembangan software. Nah, siklus pengembangan software ini apa sih gitu? Siklus pengembangan software, pengembangan perangkat lunak atau pengembangan software itu adalah serangkaian tahapan yang meliputi perencanaan, analisis, desain, implementasi, pengujian, integrasi, operasi, dan evaluasi. Ini adalah proses yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan mengelola perangkat lunak dari awal hingga akhir, dan bisa berulang untuk perbaikan. Nah, model-model berbeda dapat digunakan, seperti model air terjun atau model agile, tergantung pada proyek. Nah, berikut akan saya jelaskan tentang apa saja yang meliputi dari siklus pengembangan software ini. Jadi yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah tahap melibatkan identifikasi kebutuhan perangkat lunak, perencanaan sumber daya, dan menyusun jadwal proyek. Nah, selanjutnya ada analisis. Analisis adalah maksud saya analisis adalah pengembangan, mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang kebutuhan dan merancang spesifikasi perangkat lunak. Terus selanjutnya desain. Desain tim pengembang merancang arsitektur perangkat lunak yang membuat desain rinci yang akan digunakan dalam pengembangan. Selanjutnya ada implementasi. Implementasi ini adalah tahap di mana kode perangkat lunak sebenarnya dibangun oleh pengembang. Terus selanjutnya pengujian itu setelah pengembangan selesai, perangkat lunak diuji secara ekstensif untuk memastikan kualitas kendala dari perangkat lunak tersebut. Terus selanjutnya integrasi dan pengiriman. Perangkat lunak integrasi ke dalam lingkungan pengguna dan disiapkan untuk pengiriman. Terus selanjutnya adalah operasi dan pemilihan. Setelah pengirim, perangkat lunak perlu dioperasi dan dioperasikan untuk memastikan kinerja yang optimal dan mengatasi masalah yang muncul. Terus selanjutnya evaluasi dan peningkatan. Ini berlanjut selama siklus kehidupan perangkat lunak dengan umpan balik dari pengguna digunakan untuk memperbaiki perangkat lunak. Selanjutnya, kenapa banyak sekali orang yang menggunakan metode agile? Kenapa banyak dipakai metode agile sama orang-orang? Ya, karena metode agile ini digunakan dalam pengembangan perangkat lunak dalam studi kasus tim karena memberikan fleksibilitas, kolaborasi, penyampaian berkala, fokus pada kualitas, peningkatan berkelanjutan, dukungan terhadap inovasi, dan kemampuan dalam memecahkan
masalah yang sesuai dengan kebutuhan yang beragam dalam proyek tim. Nah, di sini kenapa bisa memberikan fleksibilitas. Jadi agile ini memungkinkan tim untuk merespon perubahan kebutuhan atau prioritas dengan lebih cepat. Ini sangat berguna dalam studi kasus yang mungkin melibatkan evolusi atau perubahan tujuan proyek. Jadi kita tuh dalam satu tim yang notabene tidak sendirian, itu bisa memungkinkan untuk jika ada suatu perubahan itu kita memungkinkan untuk langsung memperbaiki, bahasanya langsung kita mencari solusinya. Jadi bareng-bareng kita nyari solusi langsung gitu. Terus selanjutnya ada kolaborasi. Nah, metode agile ini mendorong kolaborasi yang erat antar anggota tim, pemangku kepentingan, dan pengguna. Ini membantu memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan memenuhi kebutuhan pengguna secara lebih baik. Terus selanjutnya penyampaian yang berkala. Agile ini mempromosikan penyampaian produk perangkat lunak dalam iterasi yang lebih pendek, yang memungkinkan si pengguna kepentingan ini yang berkepentingan ini untuk melihat perkembangan secara berkala dan memberikan masukan gitu. Terus yang selanjutnya adalah fokus dan kualitas. Agile ini mengedepankan pengujian dan perbaikan berkelanjutan yang dapat meningkatkan kualitas perangkat lunak yang dihasilkan. Gitu. Terus selanjutnya ada peningkatan berkelanjutan dalam studi kasus tim. Tim agile bisa mampu mengelola dan mengadaptasi pekerjaan mereka dalam periode waktu tertentu dengan lebih baik sehingga mengoptimalkan produktivitas. Selanjutnya, dukungan terhadap inovasi. Metode agile ini mendorong eksperimen dan inovasi yang bisa sangat penting dalam konteks studi kasus yang berfokus pada pengembangan solusi baru atau eksperimen. Jadi kita berinovasi itu dalam tim itu kita mengembangkan ide-ide dan itu dijadikan inovasi langsung secara langsung. Terus selanjutnya memecahkan masalah. Agile ini mempromosikan pemecah masalah dan mengambil keputusan yang lebih cepat yang bisa menjadi aset berharga dalam menangani tantangan dan studi kasus. Selanjutnya, studi kasus kelayakan. Studi kasus kelayakan dalam merencanakan pengembangan perangkat ini penting karena membantu menilai aspek keuangan, teknis, waktu, pasar, risiko, serta membantu dalam pengambilan keputusan. Apakah proyek layak untuk dilaksanakan atau tidak? Studi ini menghindari kerugian sumber daya dan kesalahan yang mahal. Seperti itu. Penghasilan dari ROI sendiri itu hasil yang didapatkan caranya, bagaimana caranya sih itu cara untuk melakukan studi kelayakan dalam 3 aspek utama yaitu teknis, ekonomi, organisasi, melibatkan penilaian apakah proyek perangkat lunak dapat diimplementasikan secara teknis, memiliki manfaat ekonomi yang layak dan sesuai dengan tujuan dan strategi organisasi. Studi kelayakan dalam 3 aspek utama teknis, ekonomi, dan organisasi, melibatkan penilaian apakah proyek perangkat lunak dapat diimplementasikan secara teknis, pemanfaatan ekonomi yang layak dan sesuai dengan tujuan strategi organisasi. Nah, jadi
Jadi kenapa ada studi kelayakan? Kelayakan ekonomi mengakses aspek keuangan proyek termasuk biaya potensi pendapatan dan ROI. Ini membantu menentukan apakah proyek memiliki manfaat ekonomi yang layak. Nah, terus selanjutnya kelayakan organisasi menilai sejauh mana sih proyek sesuai dengan tujuan dan organisasi dan strategi organisasi serta kemampuan organisasi untuk mengelola proyek tersebut. Terus selanjutnya kelayakan teknis ini fokus pada apakah proyek perangkat lunak dapat diimplementasikan secara teknis. Ini melibatkan penilaian tentang apakah teknologi yang dibutuhkan tersedia dan apakah tim memiliki kemampuan teknis yang diperlukan. Jadi berdasarkan kemampuan dari tim juga, bukan berarti dari customer kita order ke kita terus kita yang mampu, tapi iya kan gitu. Jadi bagaimana kita bisa kemampuan dari kemampuan kita sendiri seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa resiko ketika membuat aplikasi itu, resikonya terhadap kelangsungan si klien itu gimana?